Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jema'in. Yang kami hormati Bu Huma Magridoni Koling selaku dosen pendidikan Pancasila. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya memasuki judul presentasi kelompok kami, di mana dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Anggota kelompoknya yang pertama ada saya, Afiani Asari, dengan NIM 22231046 dari Departemen Pendidikan IPA. Yang kedua ada Amanda Putri dengan NIM 22031120 dari Pendidikan Biologi. Selanjutnya saya dari Kayla Divinka Marquez, NIM 22078011 dari Tata Rias Kecantikan. Selanjutnya saya Miftahur Rahman, NIM 22087150 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dan saya Quratul Aulia dengan NIM 22329086 dari Departemen Ilmu Agama Islam. Baiklah, materi yang mau kami bahas pada presentasi video kelompok kami. Yang pertama, mengenai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang pertama tuh Pancasila sebagai jati diri bangsa. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila menghadirkan wajah bangsa yang memiliki semangat dan roh yang sama yang terwujud dalam sila Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan tanggal peringatan lahirnya Pancasila. Makna yang terkandung dalam setiap Pancasila itu bagi kita di momen peringatan lahirnya Pancasila yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia meyakini bahwa kehidupan bangsa ini berada dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia sebagai makhluk yang beradab memiliki Tuhan dan mengakui dalam kepercayaan. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Usaha untuk menciptakan persatuan bangsa adalah tanggung jawab semua rakyat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Tidak ada pemaksaan kehendak, menghormati, dan menjunjung tinggi hasil musyawarah yang telah diambil. Serta yang terakhir pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah tidak adanya ketimpangan pelayanan dan kesejahteraan dalam hidup berbangsa. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh Quratul Aulia. Materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sendiri merupakan 5 dasar atau 5 asas yang merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, ciri-ciri khas dan perilaku seseorang. Sedangkan bangsa merupakan perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Dari pengertian di atas dapat kita artikan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan pencerminan dari diri bangsa Indonesia, yang mana hal itu adalah pembanding antara bangsa kita dengan bangsa lainnya. Beberapa sikap kepribadian bangsa Indonesia yang terwarna oleh sila-silanya yaitu: pertama ada sila pertama, yaitu sikap hidup taat menjalankan ajaran agama dan mewujudkan kerukunan antara umat beragama. Sila kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan berani membela keadilan. Sila ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama atas kepentingan pribadi. Sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama, serta menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang diambil dengan musyawarah. Yang terakhir, sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Rahman. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah 1. Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. 2. Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. 3. Warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa diartikan sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini adalah mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan selalu bersikap adil. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Kaila. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini dapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang ingin dicapai yaitu suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Saya kembalikan ke moderator. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur rakyat Indonesia adalah sebuah perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri. Disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia. Dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur yang diawali dengan yang pertama, fase pada kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit yang mempunyai patih bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja. Di antaranya mengenal sejarah nama-nama tanah air kita, Jawa Dwipa, Dwipantara, dan Nusantara. Yang kedua, fase zaman pergerakan kemerdekaan. Pada masa pergerakan kemerdekaan, seluruh pemuda-pemudi bersumpah janji yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, fase kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaannya dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan. Terbentuknya negara kesatuan dimulai dari negara Keprabuan Sriwijaya, negara Keprabuan Majapahit, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam teks proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia memproklamirkan 2 pernyataannya. Yang pertama, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memproklamirkan akan mendirikan negara Indonesia dengan tempo yang sesingkat-singkatnya.
Baiklah, itu hasil dari video kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.